Halo saudara, kembali lagi dengan saya Daniel. Nah, di video sebelumnya kita telah membahas mengenai musik secara teologis dan juga filosofis. Saya sempat janji ya, selipin janji untuk membahas mengenai agama berhubungan dengan um, konsep dari musik secara teologis kemarin ya. Nah saudara, pada umumnya kita mungkin pernah terfikir ya dalam pikiran kita, mengapa ya di dunia ini banyak sekali agama gitu. Banyak sekali agama di dunia ini. Ya dari agama-agama yang besar yang diakui di dunia seperti Kristen, Katolik, Yahudi, Islam, Hindu, Buddha, Konghucu dan sebagainya. Dan juga ada agama-agama yang kecil, agama-agama biasanya sebutnya folk religion ya, agama-agama rakyat gitu yang ada di pedalaman gitu, yang belum diakui sebagai agama-agama besar di dunia ya gitu. Nah, kita sering bertanya mungkin, mengapa ya di dunia ini banyak sekali agama? Bukannya Allahnya cuma satu, katanya Allahnya satu, ya kok agamanya bisa banyak gitu. Tapi apakah benar ya Allah itu cuma satu? Ya mungkin buat agama besar, agama-agama besar seperti Kristen, Islam, Katolik, Yahudi gitu yang masuk dalam rumpun monoteisme yang percaya cuma satu Tuhan, percaya kepada satu Tuhan, satu Allah. Mereka setuju mungkin. Tapi untuk saudara-saudara kita yang dari Hindu, mereka akan bertanya, "Hah, masa sih Allah itu cuma satu?" Ya, mereka lebih cenderung mereka punya banyak sekali dewa, ada jutaan dewa. Gitu ya. Walaupun nanti di dalam alirannya ada pecahan sendiri, gitu. Ada yang percaya kepada Brahman gitu ya, satu satu kuasa yang impersonal di dalam alam semesta ini, yang nanti di mana semua makhluk ciptaan itu akan bersatu kembali gitu ya kepada Brahman. Itu ada juga yang percaya tiga dewa besar ya seperti Brahma, lalu ada Wisnu, Siwa, lalu istri-istrinya ada Saraswati lah, ada Parvati, ada juga anak-anaknya seperti misalnya Ganesha yang dewa gajah itu dan lain-lain banyak sekali. Dan mereka mungkin nggak setuju terhadap konsep satu Allah pencipta gitu ya. Nah juga mungkin ada juga yang mengatakan ya jadi kalau begitu agama itu apa ya? Banyak yang bertanya agama itu apa? Kalau simpelnya orang menjawab ya agama itu ya kepercayaan kepada Tuhan, kepercayaan kepada Allah. Itu religius. Mungkin ya untuk agama-agama yang rumpun monoteisme tadi setuju, tapi buat agama seperti Buddha, Konghucu, Taoisme, dan sebagainya, apakah mereka setuju? Mereka berpikir kepercayaan kepada Tuhan. Orang di dalam Buddha sendiri, mereka sebagian besar mereka ateis sebenarnya. Di dalam aslinya agama Buddha itu mereka ateis, darah. Mereka tidak percaya ada Tuhan seperti Tuhan di dalam kekristenan gitu ya. Dan Islam yang percaya ada Tuhan Allah pencipta yang dari kekekalan gitu yang menciptakan seluruh alam semesta. Mereka nggak percaya itu. Mereka percaya bahwa setiap manusia itu bisa menjadi Buddha. Jadi mereka bisa meditasi, mereka menjalankan Four Noble Truths, mereka menghilangkan segala keinginan, dan mereka akan mencapai nirwana. Ya udah, mereka bisa menjadi Buddha. Buddha itu adalah orang yang pribadi yang terlepas dari segala keinginan, yang tidak punya lagi keinginan. Mereka bisa jadi Buddha setelah menjalani reinkarnasi yang begitu panjang dan sebagainya. Itu dalam misalnya dalam Konghucu sendiri juga konsep Tuhan tidak terlalu jelas ya. Kalau saudara baca Lun Yu, kitab Konghucu, dia nggak terlalu membahas mengenai konsep Allah ya. Dia cukup sering memakai kata Tien gitu, langit. Ya, dia juga nggak tahu apakah penguasa di langit itu, kuasa yang ada di langit itu personal, pribadi atau bukan. Ya, Taoisme juga sama. Lao Tse gitu yang dipercaya lebih dulu daripada Konghucu. Lao Tse sebagai tokoh utamanya dalam bukunya Tao Te Ching juga ia membahas mengenai Tao, kebenaran gitu, tentang kebenaran. Tapi dia juga nggak begitu jelas apakah kebenaran Tao ini tuh pribadi atau bukan ya. Hanya kuasa itu kuasa begitu aja di alam semesta. Nggak tahu ini tuh pribadi apa bukan. Gitu. Jadi sulit sekali mendefinisikan apa itu agama dan juga mengapa agama itu banyak sekali di dunia ini.
Nah, kita coba bahas sedikit ya. Tentu pembahasan saya ini dari kacamata Kristen ya, dari kacamata Kristen. Nanti kalau dari kacamata sosiologis dan psikologi ya, agama akan berbeda lagi definisinya. Tapi yang akan kita bahas hari ini adalah dari kacamata kekristenan. Nah, saudara, sedikit flashback kalau bicara soal agama dari pembahasan saya yang video lalu, yaitu kita mulai dengan apa yang disebut namanya pewahyuan, ya kan. Kemarin saya bahas mengenai pewahyuan. Jadi pewahyuan itu adalah penyingkapan selubung Allah. Jadi Allah yang terselubung yang manusia itu tidak bisa mengaksesnya sebenarnya. Gitu, karena manusia udah jatuh dalam dosa sehingga manusia itu tidak bisa mengenal Allah yang benar. Nah, makanya Allah dengan inisiatifnya membuka diri, membuka selubung itu supaya manusia tahu bahwa Allah itu ada. Bahwa Allah itu ada. Nah, kemarin kita juga bahas ya, pewahyuan ada dua, ada wahyu khusus dan juga wahyu umum. Wahyu khusus itu yang nggak untuk semua orang ya. Jadi hanya orang-orang khusus saja. Nah, wahyu khusus ada kitab suci dan juga Tuhan Yesus sendiri. Gitu. Dan juga ada wahyu umum. Nah, kalau wahyu umum ini memang diperuntukkan untuk semua orang, yaitu ciptaan di seluruh alam semesta ini. Gitu ya, planet, matahari, bumi ini, pohon-pohon, gunung-gunung, laut, tanah, tubuh kita, sel, semua yang ada di dalam ciptaan alam semesta, yaitu adalah wahyu umum Allah. Gitu. Nah, kemarin kita juga bahas dari wahyu yang Tuhan bukakan kepada manusia, supaya manusia itu bisa mengenalnya, ada respon. Jadi manusia bisa juga berespon dari wahyu umum Allah itu. Jadi ada dua responnya. Yang pertama secara internal dan juga secara eksternal. Kalau yang secara eksternal menghasilkan apa, saudara, kemarin? Menghasilkan kebudayaan. Gitu. Jadi respon manusia terhadap wahyu umum Allah secara eksternal itu menghasilkan namanya kebudayaan. Nah, dalam kebudayaan ada kesenian salah satunya, dan juga ada musik. Jadi musik, seni musik itu secara teologisnya adalah respon manusia terhadap wahyu umum Allah. Gitu. Berjumpa dengan keindahan alam semesta yang Allah ciptakan, mereka berseni gitu. Mereka berkesenian, mereka buat lagu, buat puisi, mengagumi ciptaan Tuhan. Gitu. Nah, sekarang yang kita bahas adalah sisi satunya lagi, yaitu respon manusia terhadap wahyu umum Allah. Itu yang menghasilkan agama, saudara. Jadi lewat manusia melihat matahari, melihat petir, melihat pohon-pohon, melihat indahnya pemandangan dunia ini gitu ya, lautan. Manusia tuh tidak bisa berdalih, saudara. Manusia tidak bisa berdalih bahwa ada sesuatu kekuatan di balik alam semesta ini. Nggak mungkin, saudara. Waktu mereka melihat kekuatan yang begitu besar, mereka tahu pasti, ini di balik ini pasti ada intellectual designernya, pasti ada kekuatan yang lebih besar daripada ciptaan itu sendiri. Pasti, nggak mungkin matahari ini tercipta dengan sendirinya, ada begitu saja. Tidak bisa, tidak mungkin, saudara, tidak mungkin. Sama seperti saya kasih contoh kemarin, kalau lihat buku ini, nggak mungkin saudara menebaknya, ini pasti hasil ledakan dari pabrik kertas lalu jadi buku begini. Bagus kan? Nggak mungkin. Buku yang bagus begini, warnanya, tulisannya teratur, itu pas lihat buku ini kita tahu pasti ada pembuatnya, pasti ada authornya. Dicetak dengan begitu rapi, ditulis hasil ide pikiran dan sebagainya. Sama alam semesta ini kan begitu teratur, saudara. Alam semesta ini begitu luar biasa. Indah sekali alam semesta ini. Indah sekali. Kalau saudara pelajarin bintang-bintang ya, apa yang terjadi di planet-planet bumi ini hanya salah satu planet di galaksi kita. Dan galaksi kita ini juga cuma salah satu di antara miliaran galaksi lainnya. Begitu besar, begitu agung alam semesta ini. Wah, ini udah di beyond manusia deh. Jadi kalau pertanyaannya kan, masa sih semua yang agung itu ada begitu saja? Atau hasil dari ledakan Big Bang misalnya? Kan nggak mungkin. Ya, jadi manusia itu bisa tahu lewat alam semesta ini bahwa ada
sesuatu kekuatan. Walaupun memang belum tahu siapa yang menciptakan, siapa Allah itu, siapa kekuatan, siapa pribadi di balik itu semua belum tahu. Apakah Allahnya orang Islam, apakah Allahnya orang Kristen, apakah dewa-dewa mungkin belum tahu. Karena memang wahyu umum tidak ditujukan untuk memberitahu Allah yang benar, gitu ya. Allah yang benar untuk menyelamatkan, bukan. Wahyu umum memang tidak didesain Allah untuk menyelamatkan. Nanti wahyu khusus Alkitab dan Tuhan Yesus sendiri itu baru pewahyuan Allah yang memang dimaksudkan untuk menyelamatkan umat manusia. Gitu. Jadi itu saudara, agama adalah respon manusia terhadap wahyu umum Allah. Dan saudara juga ingat yang di video sebelumnya saya bahas bahwa manusia itu memang satu-satunya makhluk hidup ciptaan Allah yang mampu berespon kepada Tuhan. Karena manusia memang diciptakan seturut gambar dan rupa Allah, Selem dan Demus. Ada komponen-komponen Allah di dalam manusia gitu ya. Allah itu punya kehendak, manusia juga punya kehendak. Gitu ya. Allah bisa berpikir, Allah itu kreatif, manusia juga mewarisi walaupun levelnya tidak mungkin seperti Allah, tapi kita punya komponen-komponen Allah seperti itu. Dan manusia adalah manusia yang memang diberi benih dari ciptaan. Dari semenjak ia diciptakan, ia punya benih untuk bisa merespon kepada Allah. Jadi memang sifat ilahi itu tuh, sifat merespon kepada yang ilahi itu sudah ada di dalam manusia. Semua manusia sudah ada. Binatang nggak mungkin, saudara. Binatang tidak punya kemampuan untuk merespon kepada Allah. Tidak mungkin. Manusia tidak didesain untuk bisa merespon kepada Allah. Hanya manusia. Nah, respon itulah yang menyebabkan terjadinya agama. Jadi, agama adalah respon manusia terhadap wahyu umum Allah secara internal. Nah, tapi ingat juga, saudara, yang kemarin kita bahas bahwa manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan merusak semua aspek hidupnya. Pikiran, kehendak, hati, bahkan yang biologis sekalipun sudah dirusak oleh dosa. Sehingga responnya juga jadi terpolusi. Sama kalau saudara ngalirin air yang bersih ya, tapi pipanya kotor. Ya sama aja, yang keluar juga tetap kotor airnya. Gitu. Jadi manusia ini sudah terpolusi oleh dosa. Sehingga waktu dia merespon kepada wahyu umum Allah ini, jadi responnya juga terdistorsi. Jadi menyimpang. Harusnya mengetahui bahwa Allah ada, tapi dia berdalih. Menciptakan agama-agamanya sendiri. Menciptakan Allah versi mereka sendiri. Bukan Allah yang pencipta di balik alam semesta ini, wahyu umum Allah. Makanya betul sekali seperti yang dikatakan oleh Feuerbach, ya, walaupun dia tidak percaya, tapi dia mendefinisikan agama itu adalah, ya memang agama itu hasil proyeksi dari pikiran manusia sendiri. Manusia yang terasing hidupnya, dia memproyeksikan dirinya sendiri keluar. Dan bukannya malah membenah diri lewat proyeksi itu, tapi mereka malah menyembah, mereka memuja, mereka mengagung-agungkan proyeksi mereka sendiri. Mereka membuat Tuhan dengan pikiran mereka sendiri. Seperti itu. Ya. Pendeta Stephen Tong juga mengatakan agama itu sebenarnya adalah pelarian dari Tuhan yang benar. Jadi karena konsep dosa, karena ada dosa, mereka waktu merespon kepada wahyu umum Allah, sehingga mereka tidak bisa mengetahui bahwa ada Allah yang benar. Dan mereka berdalih. Mereka jadi ateis, mereka bisa menolak Allah itu ada. Mereka buat Allah-Allah versi mereka sendiri, Allahnya banyak, dan sebagainya. Ada rupa-rupa ini, proyeksi manusia sendiri. Punya tangan, punya kaki, mirip binatang. Dewanya, Allahnya punya kuasa ini, bisa menyembuhkan orang, berhubungan seks, nikah, dan sebagainya. Wah, luas sekali kalau kita lihat agama-agama di dunia ini. Itu memang hasil proyeksi manusia. Seperti itu. Nah, jadi agama itu datangnya dari atas atau ciptaan manusia itu sendiri nih loh. Ya bagi saya dua-duanya betul sih, ada betulnya. Ya satu sisi memang datang sebagai agama-agama yang mengaku diwahyukan oleh Allah, seperti Kristen, Islam, Yahudi. Itu ya ada pewahyuan yang memang Allah itu mengatur cara ibadah,
tempat beribadah, bagaimana berhubungan dengan orang lain, apa persembahan yang harus dipersembahkan kepada Allahnya, itu diatur. Misalnya seperti keluaran bangsa Israel ya, keluaran bangsa Israel dari Mesir, nah Allah itu mulai memberitahu, oh ya orang Israel harus beribadah seperti ini ya, di tempat seperti ini, jangan begini, harus begini, persembahannya apa yang harus dipersembahkan, bagaimana cara bersosialisasi dengan orang lain, dengan rakyat lain, dan sebagainya. Dalam Islam juga ada juga seperti itu, ya berapa kali untuk sholat, naik haji, beribadah, berjihad, dan sebagainya. Itu juga diwahyukan. Tapi juga ada agama-agama yang memang merupakan proyeksi ciptaan manusia itu sendiri, karena manusia bingung Allah itu seperti apa bukannya gitu. Bagaimana bentuknya? Jadi mereka memproyeksikan dirinya sendiri manusia. Makanya Allahnya jadi seperti ada unsur-unsur hewan, makhluk ciptaan ya, ada yang bentuknya gajah, ada yang bentuknya burung, pohon lah disembah, terus juga ada yang punya tangan, kaki. Gitu. Ada proyeksi manusia, gambaran ya, seperti agama-agama di dalam pedalaman seperti itu. Ya, dalam Hindu juga misalnya. Ada image-image tertentu yang dibuat oleh manusia. Jadi kedua-duanya betul. Ya, saudara. Jadi agama merupakan respon manusia terhadap wahyu umum Allah secara batin, secara internal. Karena memang manusia satu-satunya yang bisa merespon kepada Allah. Tapi pertanyaannya sekarang, jadi agama mana yang paling benar, Nil? Agama mana yang paling benar? Mungkin saudara dalam kebingungan mencari agama yang mana yang benar ya? Kok agamaku agak nggak masuk akal? Agamaku ngajarin seperti ini. Jadi agama yang benar tuh yang mana? Nah, sampai video ini hanya membahas sampai apa itu agama dan mengapa agama begitu banyak. Nah, persoalan mengenai mana agama yang paling benar, saya akan bahas di video berikutnya, saudara. Oke, itu aja. Semoga jadi pembelajaran buat kita. See you. God bless.